Halo semuanya, saya Nime di sini, dan ini adalah alur cerita anime Chiu Maho no Machigata Sukaikata bagian kedua. Anime ini bercerita tentang seorang siswa SMA yang biasa-biasa saja, yang tak sengaja masuk ke dunia lain. Namun ternyata dia memiliki potensi yang dapat membuatnya menjadi sangat kuat. Raja merasa sangat bersyukur karena Inumaki dan Usato berhasil selamat. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Usato, karena tanpa dia, Inumaki mungkin tidak akan selamat. Kemudian, Raja memanggil Rose dan Siglis. Dia memberitahu mereka bahwa setelah menginterogasi para bandit yang menyerang kelompok Usato sebelumnya, mereka mendapat informasi tentang aktivitas mencurigakan di hutan yang membuat para monster menjadi liar. Mendengar hal ini, Raja mencurigai bahwa ini adalah ulah pasukan Raja Iblis yang mulai bergerak untuk menyerang kerajaan Lingga. Raja pun memerintahkan Siglis untuk menyiagakan pasukan kerajaan. Raja juga meminta Rose untuk memata-matai pasukan iblis di hutan. Rose dengan senang hati menerima tugas tersebut, karena dia tahu dia adalah pelari tercepat di kerajaan Lingga. Selain itu, Raja menawarkan Rose untuk kembali menjadi komandan, tetapi Rose menolak tawaran itu. Kita kemudian diperlihatkan kilas balik tentang masa lalu Rose. Ternyata, dulu Rose adalah seorang komandan yang memimpin pasukan, sama seperti Siglis. Pada waktu itu, Raja menugaskan Rose dan pasukannya untuk mengintai pasukan iblis yang mulai memasuki perbatasan kerajaan Lingga. Rose dan pasukannya pun pergi untuk mengawasi pergerakan pasukan iblis. Pada hari pertama, mereka tidak menemukan apa-apa, jadi mereka memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan misi mereka keesokan harinya. Keesokan harinya, Rose dan pasukannya melihat pasukan iblis sedang menangkap monster untuk dimodifikasi menjadi pasukan tempur, seperti Baljina. Rose awalnya mencoba mengusir mereka karena saat ini pasukan iblis itu berada di wilayah kerajaan Lingga. Namun, komandan pasukan iblis yang bernama Ruben tidak mempedulikan peringatan Rose. Dia malah mengancam akan membunuh Rose dan pasukannya karena mereka telah melihat apa yang sedang terjadi. Pertempuran pun dimulai. Rose menyerang Ruben menggunakan pohon, tetapi Ruben berhasil menahan serangan itu. Dia kemudian membalas serangan dengan sihir angin, tetapi itu tidak melukai Rose karena dia memiliki sihir penyembuhan. Menyadari Rose sangat kuat, Ruben mengeluarkan pedang terkutuk miliknya. Meskipun Ruben sudah mengeluarkan pedang terkutuknya, dia tetap tidak bisa mengalahkan Rose. Ruben tidak menyangka Rose dan pasukannya bisa memojokkan mereka, jadi dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, pasukan iblis menjadi lebih kuat dan bahkan rela mengorbankan nyawa mereka sendiri demi membunuh pasukan Rose. Ruben berhasil melukai mata Rose. Rose mencoba menyembuhkannya, tetapi tidak bisa karena pedang itu dilapisi kutukan sementara yang dapat membatalkan sihir apapun. Saat melihat Rose terpojok, Ruben berniat menghabisinya. Namun, salah satu pasukan Rose, yang bernama Auru, mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Rose pun menyadari bahwa semua pasukannya telah mati. Hal itu membuatnya sangat terpukul karena pasukannya selalu mempercayai kekuatan penyembuhannya. Namun saat ini, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan satu pun dari mereka. Marah dan putus asa, Rose menyerang Ruben dengan ganas, hingga Ruben tak mampu melawan. Ketika Rose hendak menghabisi Ruben, muncul Amira, murid Ruben yang saat itu masih kecil. Melihat Amira, Rose teringat pada Auru, yang baru saja mengorbankan diri. Jadi, dia membiarkan Amira membawa Ruben pergi. Rose kemudian mendekati Auru yang sekarat dan mencoba menyembuhkannya. Tapi kutukan sementara itu membuat sihir penyembuhannya tak bisa digunakan sementara waktu. Auru pun akhirnya meninggal karena kehabisan darah. Setelah itu, Rose menghadap Raja dan menjelaskan bahwa Raja Iblis akan segera bangkit, dan saat ini pasukan Iblis sedang mengumpulkan monster untuk dimodifikasi menjadi alat tempur. Mereka akan segera menyerang kerajaan Lingga. Rose juga mengundurkan diri sebagai komandan karena merasa bersalah atas kematian semua pasukannya. Sejak saat itu, Rose menjadi putus asa dan mengurung diri di rumah. Siglis datang menemuinya, mengajak Rose untuk kembali menjadi komandan, tapi Rose tetap menolak. Siglis bertanya mengapa Rose tidak menyembuhkan matanya, padahal kutukan sementaranya sudah hilang. Rose mengatakan dia sengaja tidak menyembuhkan matanya sebagai tanda bahwa dia telah gagal melindungi pasukannya. Sedih dan kesepian, Rose terus terbayang Auru dan pasukannya yang lain. Dalam bayangannya, Auru memberikan nasihat untuk tidak larut dalam kesedihan dan melepaskan mereka agar Rose bisa maju, karena komandan yang mereka kenal adalah orang yang kuat dan pemberani. Mendengar itu,
Rose akhirnya memutuskan untuk membentuk unit penyelamat kerajaan demi mencegah lebih banyak korban dalam perang. Begitulah awal mula terbentuknya unit penyelamat kerajaan. Kembali ke masa kini, Amira dan pasukan iblis sedang membangun jembatan untuk menyeberang ke kerajaan Linger, dan jembatan itu sudah hampir selesai. Namun, tiba-tiba jembatan tersebut roboh setelah dihantam oleh sebuah pohon. Ternyata, pohon itu dilempar oleh Rose. Amira yang tahu kalau itu ulah Rose menjadi sangat marah. Tapi Rose segera lari dari tempat itu karena tujuannya untuk memperlambat pasukan iblis agar tidak cepat sampai ke kerajaan Linger telah berhasil. Di tempat lain, Usato mendapat perintah dari Rose untuk mengantarkan surat kepada Orga. Usato pun pergi ke klinik kota, di mana dia bertemu dengan Ururu, adik Orga yang juga murid Rose. Ururu juga memiliki kemampuan sihir penyembuhan. Namun, saat itu Orga diberitahu ada warga yang terluka saat memperbaiki atap. Jadi mereka segera menuju tempat kejadian untuk menyembuhkan yang terluka. Usato merasa gugup karena ini pertama kalinya dia mencoba menyembuhkan orang yang terluka parah. Namun, Orga menenangkannya, menyarankan Usato untuk tetap tenang dan percaya pada kemampuannya. Akhirnya, Usato berhasil menyembuhkan orang tersebut. Setelah selesai, Usato pamit kepada Orga dan Ururu. Orga kemudian memberitahu Ururu bahwa isi surat dari Rose adalah perintah untuk pergi ke medan perang karena pasukan iblis akan segera menyerang. Dalam perjalanan pulang, Usato bertemu dengan seorang gadis rubah. Gadis itu menunjukkan masa depan di mana Kazuki, Inumaki, dan banyak pasukan Linger terbunuh oleh ksatria hitam dari pasukan iblis. Gadis itu mengatakan bahwa hanya Usato yang bisa mengubah masa depan tersebut. Lalu dia segera pergi meninggalkan Usato. Usato yang sempat terdiam, ingin bertanya pada gadis rubah itu, tetapi gadis itu langsung menghilang. Ia bertanya kepada penjaga, namun mereka juga tidak melihat gadis tersebut. Saat hendak pulang, Usato bertemu Rose yang baru kembali dari pengintaian. Usato menanyakan gadis rubah itu kepada Rose. Rose menjelaskan bahwa gadis tersebut datang sendirian ke kerajaan Linger 2 tahun lalu untuk menghindari bandit dan penculik. Karena ras manusia binatang dikenal sering memiliki kemampuan sihir yang sangat langka. Namun, itu saja yang Rose tahu karena ia tidak terlalu mengenal gadis itu. Usato lalu bertanya soal sihir yang bisa melihat masa depan, dan Rose menjawab bahwa sihir itu mungkin ada, tetapi sangat langka. Jika ada yang memilikinya, pasti akan dilindungi oleh kerajaan binatang. Di tengah perjalanan, mereka berpisah karena Rose harus melapor hasil misinya kepada raja. Rose melaporkan kepada raja bahwa ia berhasil memperlambat pasukan iblis, namun itu hanya sementara. Rose memperkirakan pasukan iblis akan sampai di kerajaan Linger dalam beberapa hari. Mendengar itu, raja memanggil para pahlawan yaitu Kazuki dan Inumaki untuk bersiap karena perang sudah dekat. Usato masih memikirkan masa depan yang dilihatnya tadi tapi dia berusaha tidak mempercayainya. Namun Kazuki tiba-tiba mendatanginya. Kazuki mengaku sangat takut untuk berperang karena ia sadar dirinya bisa mati. Perasaan itu muncul saat ia berlatih melawan monster di hutan. Namun, ia juga tidak ingin mengecewakan orang-orang di kerajaan yang telah berbuat baik padanya dan berharap ia bisa melindungi mereka. Beban itu terasa sangat berat baginya. Kazuki kemudian bertanya apakah Usato juga takut. Usato menjawab bahwa ia juga sangat takut, tetapi ia tetap akan ikut berperang. Meskipun kehadirannya di tempat itu berawal dari ketidaksengajaan, Usato ingin melindungi orang-orang yang telah membimbing dan berbuat baik padanya, termasuk Kazuki dan Inumaki yang kini ia anggap sebagai sahabat. Kazuki tersentuh mendengar kata-kata Usato. Ia tidak ingin menjadi pengecut, dan akhirnya memutuskan untuk ikut berperang demi melindungi sahabat dan rakyat kerajaan. Raja Lot mengumumkan kepada semua pasukan bahwa perang akan segera dimulai. Rose kemudian memanggil Usato ke ruangannya dan menjelaskan bahwa di awal pertempuran, Usato akan bertugas menyembuhkan prajurit di pos belakang, karena di fase awal pertempuran biasanya belum banyak prajurit yang terluka. Pada saat puncak pertempuran, barulah Usato akan bertugas di garis depan. Rose memberikan seragam kepada Usato, karena dia menganggap Usato sudah pantas memakainya. Ia juga menasihati Usato untuk menjaga diri dan tidak bertindak ceroboh di medan pertempuran, karena Rose tak ingin Usato mati seperti pasukannya dulu. Usato dengan yakin berjanji akan menjaga diri sekaligus menyelamatkan semua yang terluka. Akhirnya Rose dan semua unit penyelamat kerajaan berangkat menuju medan pertempuran. Sesampainya di medan pertempuran, Rose membagi bawahannya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, yang tidak memiliki sihir penyembuhan, bertugas membawa prajurit yang terluka ke pos belakang. Sementara itu, Usato, Orga,
dan Ururu menunggu di pos belakang untuk menyembuhkan para prajurit yang terluka. Rose kembali mengingatkan Usato bahwa ia akan maju ke garis depan saat puncak pertempuran. Pertempuran baru saja dimulai, tapi prajurit yang terluka sudah banyak yang berdatangan, membuat pos belakang menjadi sangat sibuk. Tak lama kemudian, tiba saatnya bagi Usato dan Rose untuk maju ke garis depan. Usato dengan sigap menyembuhkan prajurit yang terluka di medan perang. Di sisi lain, Kazuki dan Inumaki bertarung di garis depan. Mereka berhadapan dengan seorang ksatria hitam. Prajurit Lingger mencoba menusuk ksatria itu, tetapi serangan mereka tidak mempan dan justru berbalik melukai mereka sendiri. Ternyata, ksatria hitam tersebut memiliki sihir inversi yang secara instan membalikkan serangan sihir yang mengenainya, membuatnya sulit untuk dilukai. Usato yang sedang mencari prajurit terluka tiba-tiba teringat akan masa depan yang dilihatnya sebelumnya. Ia menjadi khawatir dengan Kazuki dan Inumaki, lalu menanyakan keberadaan mereka pada seorang prajurit. Setelah diberitahu keberadaan mereka, Usato langsung berlari menuju lokasi tersebut. Kazuki dan Inumaki berusaha menyerang ksatria hitam, tetapi serangan mereka malah berbalik dan melukai mereka sendiri. Namun, Inumaki menyadari bahwa jubah di punggung ksatria hitam bisa tergores, dan ia menduga itu adalah kelemahan ksatria tersebut. Inumaki menyuruh Kazuki mengalihkan perhatian ksatria hitam, sementara ia mencoba menyerang punggungnya. Inumaki pun berhasil menusuk ksatria hitam, tapi ternyata itu adalah jebakan. Ksatria hitam sengaja membuat punggungnya terlihat seperti kelemahan agar Kazuki dan Inumaki terpancing untuk menyerangnya. Padahal, itu bukan kelemahannya yang sebenarnya, dan akibatnya, mereka terkena efek pembalikan sihir dari ksatria hitam, yang membuat keduanya sekarat. Saat ksatria hitam hendak membunuh Kazuki dan Inumaki, Usato datang dan memukulnya hingga terpental. Melihat Kazuki dan Inumaki dalam kondisi sekarat, Usato segera menyembuhkan mereka dan berniat membawa mereka ke tempat yang aman. Kazuki yang sudah sadar menjelaskan kepada Usato tentang sihir pembalikan ksatria hitam. Namun, Kazuki bingung mengapa serangan Usato bisa melukai ksatria itu. Sebelum mereka pergi jauh, ksatria hitam menghadang jalan mereka. Tak ada pilihan lain, Usato akhirnya memutuskan untuk bertarung langsung dengan ksatria hitam. Usato merasa bingung kenapa saat ia memukul ksatria hitam, ia tidak terkena efek sihir pembalikan. Bahkan, ksatria hitam sendiri tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Dalam pertarungan, Usato berhasil memojokkan ksatria hitam. Inumaki menyadari bahwa Usato bisa melukai ksatria hitam karena ia melapisi tubuhnya dengan sihir penyembuhan. Karena sihir penyembuhan tidak bersifat melukai, sihir pembalikan ksatria hitam tidak berpengaruh pada serangan Usato. Ksatria hitam terluka murni karena kekuatan fisik Usato yang sangat kuat. Terpojok, ksatria hitam mengerahkan semua kekuatannya dalam satu serangan terakhir. Usato juga mengeluarkan seluruh tenaganya dan berhasil mengalahkan ksatria hitam, yang ternyata adalah seorang gadis. Inumaki dan para prajurit mengucapkan terima kasih kepada Usato, karena berkat bantuannya, mereka selamat. Amira, yang mengetahui kekalahan ksatria hitam, segera memerintahkan seluruh pasukan iblis untuk mundur. Dengan ini, kerajaan Lingger berhasil memenangkan pertempuran melawan pasukan iblis.